kegiatan atau pernyataan Pak Brian dengan kedatangan hari ini? Karena kebetulan tadi kami melihat bahwa masyarakat ya menghebohkan kedatangan Bapak sendiri, bahwa Bapak tidak merasa bahwa Bapak itu lepas dari kepemimpinan Dewan di kabupaten di sini, Pak. Bagaimana perasaan Bapak atau tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, yang pertama dulu saya ucapkan terima kasih atas undangan dari lembaga DPRD. Seyogianya pada hari ini memang ini adalah tugas dan tanggung jawab kami anggota DPRD periode 2014-2019 untuk melaksanakan paripurna istimewa. Ini adalah memang masih kerja kami dan tanggung jawab kami untuk menghantarkan anggota DPRD yang baru untuk mengucapkan sumpah janji jabatannya. Tentu ini adalah tanggung jawab, maka harus fair kita dan harus kita datang untuk melaksanakan paripurna istimewa. Itu saja. Oke, Pak. Jadi dengan kedatangan Bapak hari ini adalah sangat diaspirasi oleh masyarakat dan DPRD baru yang akan baru mencapai sebagai anggota dewan. Dan apa kira-kira harapan Bapak kepada anggota dewan baru, Pak? Kalau dikait-kaitkan persoalan heboh, saya pikir tidak heboh. Ini kan kewajiban kita. Ini kan kewajiban konstitusi yang diberikan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan tugas. Tentu harapan kita kepada anggota DPRD yang baru yang melaksanakan sumpah janji jabatannya, betul-betul melaksanakan tugas, betul-betul melaksanakan amanah, betul-betul menyampaikan aspirasi masyarakat itu. Saran saya, pesan saya kepada anggota DPRD yang baru, yang pertama harus membaca tata tertib. Tatib itu sebagaimana amanah peraturan pemerintah nomor 12. Tentu semua konstitusi cara kerja anggota DPRD itu ada di dalam tata tertib, di dalam PP 12 tahun 2018. Kalau itu sudah dikuasai oleh anggota DPRD yang baru, maka fungsi yang diharapkan, baik itu fungsi pengawasan, fungsi budgeting, membuat peraturan daerah, semua sudah diatur di sana. Dan yang kedua, mereka harus juga bisa membaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Semua di situ diatur di sana. Tata cara kerja pemerintah daerah, apa aja fungsinya di situ sudah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Saya pikir rajin membaca sajalah ketentuan, karena legislatif ada untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Itu Ya, saja. dengan berakhirnya masa jabatan Pak Brian Laulidi sebagai anggota dewan di Kabupaten Nias, kira-kira Pak, apakah Bapak berhenti untuk menyuarakan aspirasi masyarakat seandainya ada aspirasi masyarakat lain, Pak, untuk ke depan ini, Pak? Tentu pengabdian itu kan tidak bisa diukur hanya karena kita menjadi seorang anggota DPRD. Ya. Saya pikir kita sebagai warga masyarakat tentu memiliki kewajiban untuk mengabdi untuk daerahnya. Kalau sudah lepas sebagai anggota DPRD, tentu memiliki juga kewajiban. Saya juga adalah kepala rumah tangga, tentu yang akan terus menjalankan proses ini sampai selesai. Tidak menjabat pun, tentu saya juga sebagai kepala rumah tangga, tentu bagaimana juga saya mengurus rumah tangga saya. Yang dulu kalau saya anggota DPRD, rumah tangga saja terabaikan. Nah, tentu dengan sudah berakhirnya juga, maka saya pikir saya ucapkan terima kasih lah kepada seluruh masyarakat saya Kabupaten Nias. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tentu banyak pengalaman-pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat setelah dulu jadi anggota DPD. Saya memahami birokrasi, bagaimana anggaran Kabupaten Nias, bagaimana kebijakan-kebijakan selama ini, tentu kita sudah tahu bersama. Dan ini adalah satu apresiasi dan satu nilai plus bagi saya secara pribadi. Dan sekaligus lah saya ucapkan selamat bagi anggota DPRD 2019-2024. Semoga amanah, semoga bekerja untuk masyarakat Kabupaten Nias. Pak, satu lagi Pak, ngomong-ngomong saat ini kita di lapangan bahwa mengetahui berita bahwa sekiranya Pak Brian tidak duduk lagi di anggota dewan, masyarakat ini mau kalau Pak Brian mau jadi bakal calon nanti untuk ke depan kepala daerah di Kabupaten Nias, Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Saya pikir itu masyarakat bisa saja memiliki konsep berpikir seperti itu, tetapi semua atas kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan, berkehendak juga saya sebagai kepala daerah ke depan menginginkan, tentu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau juga tidak, ya sudah. Pengabdian itu tidak diukur di dalam jabatan, tapi pengabdian itu diukur bagaimana
kita bisa positif berpikir, kita tidak memiliki dendam, iri. Kalau demokrasi sudah selesai ya beginilah, kita harus dewasa lah di dalam berdemokrasi. Kedatangan juga saya pada hari ini karena kedewasaan demokrasi. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kaum milenial harus juga dewasa berdemokrasi. Tidak boleh kalau sudah kalah, berarti kalau menang kita terima, kalah juga tidak. Saya pikir itu sajalah. Kalau persoalan nanti kepala daerah ke depan, biarlah Tuhan yang berkehendak atas itu semua. Kalau masyarakat menginginkan, saya pikir tidak ada yang mustahil. Tapi kita juga jangan memaksakan kehendak. Kalau memang belum waktunya, ya jangan kita paksakan. Semua sudah Tuhan atur semua. Semua adalah proses bagi kita semua. Saya pikir itu saja.